Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus yang ada di rumah masing-masing, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Paskah ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan kita dimampukan melewati pandemik global COVID-19 yang melanda dunia ini. Pemberitaan firman pada ibadah Paskah ini dilayani oleh Vikaris Johan Monce Sula. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 188 ayat yang pertama. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk Paskah tahun ini. Terima kasih untuk semua kesempatan bagi keluarga kami beribadah di rumah masing-masing untuk merayakan Paskah kali ini. Sebagai kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus dari kuasa dosa, iblis dan maut. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami akan kebangkitan-Mu, dan biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita mendengarkan narasi Paskah yang terambil dari kitab Markus pasal 16 ayat 6 sampai 8 yang berkata demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyatnya menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demi singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188 ayat yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan,
kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Kristus yang telah bangkit, kiranya melalui kebangkitan-Mu dari kematian membawa keselamatan kekal bagi kami. Penuhilah hati kami dengan pengharapan, sukacita, dan biarlah firman Tuhan dalam ibadah saat ini meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami terus beritakan kebangkitan-Mu bagi dunia. Ya Kristus, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa berita kebangkitan Yesus membuat banyak orang tidak percaya. Mana mungkin baru saja mati dan dikuburkan, ia sudah bangkit. Hal ini tidak masuk akal, tidak dapat diterima oleh logika manusia. Bahkan bagi para murid Yesus sendiri pun mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Dalam catatan Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25 menyatakan bahwa salah seorang murid yang bernama Thomas pun tidak percaya.
Ia berkata, sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jariku dan tanganku, sekali-kali aku tidak percaya. Berita kematian saja bagi banyak orang tidak percaya tentang hal itu. Lalu bagaimana mungkin tentang kebangkitan? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berita tentang kebangkitan Yesus inilah yang disampaikan, disaksikan oleh para perempuan. Dalam bacaan kita yang disebut Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Pada waktu kematian Yesus, mereka diperkirakan tidak sempat melakukan pelayanan bagi mayat Yesus. Sehingga setelah hari Paskah, baru kemudian ada kesempatan mereka pergi ke kubur Yesus dengan tujuan membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Dan dalam kisah Alkitab, pada waktu pagi-pagi benar, mereka hendak pergi ke kubur. Sekalipun masih diliputi oleh rasa duka, rasa cemas, rasa takut membayangi hidup mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, namun apa yang telah terjadi ketika mereka tiba di kubur tersebut? Ada dua fakta di balik kunjungan mereka. Yang pertama, pintu kubur itu telah terguling. Dan yang kedua, mereka tidak menjumpai Yesus, melainkan orang muda. Kalau kita baca merujuk pada Injil Matius, maka orang muda itu disebut malaikat. Sehingga dalam kunjungan para perempuan tadi, mereka tidak menjumpai Yesus, hanya menjumpai seorang malaikat. Tujuan para perempuan tadi untuk memberikan penghormatan kepada Yesus, tetapi kemudian dalam perjumpaan di kubur itu, mereka menyaksikan kubur yang kosong dan berjumpa dengan seorang malaikat. Dalam perjumpaan itu, malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada mereka. Ia berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, ia telah bangkit." Pesan yang kedua, "Pergilah dan katakanlah kepada para murid-murid serta Petrus bahwa Yesus sudah bangkit." Ada dua pesan yang ingin disampaikan oleh malaikat Tuhan. Yang pertama, bagi para perempuan, jangan takut karena Yesus telah bangkit. Yang kedua, pergilah dan sampaikanlah berita kebangkitan itu kepada para murid serta Petrus. Dengan demikian, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanda kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi manusia. Kebangkitan Yesus membawa sukacita, membawa pengharapan bagi para murid, dan seterusnya. Mereka diberikan tugas tanggung jawab untuk menyatakan kebangkitan Yesus bagi dunia. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-8, maka di situ dikatakan, "Pergilah sampaikan berita yang kudus dari timur sampai ke barat, agar semua orang menjadi percaya tentang kebangkitan Yesus." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memaknai kebangkitan Yesus,
berdasarkan teks Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Maka ada dua hal penting yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, mengambil bagian dalam peristiwa kebangkitan Yesus sebagaimana yang dialami oleh para perempuan dan murid-murid Yesus. Para perempuan berkunjung dan menyaksikan tentang kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh malaikat. Bahkan bagi para murid Yesus, setelah mendengarkan kebangkitan Yesus, mereka hendak pergi memberitakan berita itu kepada banyak orang. Itulah tugas tanggung jawab dari para perempuan dan bagi para murid Yesus. Mereka tidak berdiam diri ketika mereka pergi menyaksikan kubur yang kosong. Bukan berarti tidak ada berita sama sekalipun tentang kebangkitan Yesus. Sebab apa yang mereka lakukan, baik oleh para perempuan maupun murid Yesus, itu karena mereka sangat mengasihi guru mereka. Begitu pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang penting yang dapat kita lakukan mengambil bagian dalam kebangkitan Yesus saat ini? Tentu di tengah situasi COVID-19, semua orang dihimbau di rumah. Lalu kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang dapat kita lakukan dalam keadaan yang demikian? Jangankan perayaan Paskah, dalam ibadah hari Minggu saja semuanya ditiadakan. Kita hanya beribadah melalui digital. Dalam keadaan seperti itu, semua orang berada di rumah. Lalu kemudian apa yang patut kita lakukan dalam memaknai kebangkitan Yesus bagi kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, paling tidak ketika kita berada di rumah, bukan berarti kita berdiam diri, menyia-nyiakan momen Paskah kebangkitan Yesus di tahun ini. Secara perayaan ritual memang berbagai macam kegiatan telah ditiadakan. Tetapi secara iman, sebagai orang percaya warga gereja, kita mesti memaknai kebangkitan Yesus yang kita tunjukkan melalui sikap hidup kita. Bahwa di balik kematian ada kebangkitan Yesus. Maka di balik situasi buruk sekalipun kita percaya ada kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Khususnya di tengah-tengah situasi yang dialami oleh masyarakat global saat ini tentang pandemi COVID-19. Situasi yang sangat buruk, situasi di mana semua orang harus berdiam diri di rumah. Banyak kegiatan telah ditiadakan, bahkan kita kehilangan begitu banyak orang yang kita kasihi karena COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa di balik situasi-situasi yang kita alami saat ini, dalam pergumulan, dalam penderitaan, melalui jalan Via Dolorosa, ada kepastian kebangkitan dari Yesus Kristus. Bila maut saja telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dalam pergumulan, sakit penyakit sekalipun, tentu Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai warga gereja, mari kita tidak berdiam diri hanya menyaksikan keadaan yang sedang terjadi.
tetapi kita mampu memaknai kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus membawa tanda kehidupan baru dari jalan penderitaan menuju sukacita yang besar. Sebagaimana yang dialami oleh para perempuan setelah mereka mendengarkan berita dari malaikat, mereka menjadi gentar dan dahsyat. Artinya, mereka mengalami hati yang makin hebat, situasi yang sangat mengerikan sekaligus menakutkan. Situasi kubur yang kosong tidak menggambarkan bahwa tidak ada berita di dalam keadaan seperti itu. Bahkan bagi para murid Yesus, di tengah ketakutan mereka terhadap para pemimpin penguasa pada waktu itu, mereka terus menguatkan satu dengan yang lain untuk menyatakan, memberitakan karya Allah bagi dunia. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah mengalami kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, hendaknya hidup kita semakin dikuatkan. Kita tidak mudah menyerah, khawatir, takut dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun. Tetapi kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang terus memberitakan, menyatakan kasih Tuhan, membangun, menyatakan hal-hal yang baik kepada orang lain. Di tengah situasi yang sedang terjadi saat ini, bahkan di zaman teknologi, dengan mudahnya banyak orang mendapat informasi, dengan mudahnya kita mengakses, mendapatkan berita di media sosial. Tetapi seringkali banyak orang larut dalam keadaan seperti itu dan tidak menyampaikan berita yang membangun. Untuk itu dalam keadaan situasi saat ini, hendaknya kita sebagai orang Kristen menyebarkan berita yang positif, firman Tuhan yang menguatkan, termasuk memberikan sumbangsaran bagi pelayanan gereja. Bukan berita yang provokasi, bukan berita yang saling menyalahkan atau menjatuhkan orang lain. Kita belajar dari para perempuan dan murid Yesus. Mereka menyampaikan berita kebangkitan, bukan berita yang menjatuhkan kehidupan orang lain. Untuk itu, marilah kita sebagai warga gereja membawa berita kebangkitan dan keselamatan bagi banyak orang. Selamat menyambut kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Persembahan Paskah keluarga, Kristus pendamai Allah dan kita, sehingga kita saling didamaikan
kita menjadi alat damai Allah dan manusia dan sesama kita. Mari kita memberikan persembahan Paskah keluarga sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 1, ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelantarannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 216 ayat yang pertama. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku, ku bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku, ku bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Mari kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh bersyukur Bapa karena pada saat ini kami boleh diberikan untuk memberikan persembahan dalam ibadah Paskah pada saat ini. Biarlah persembahan yang kami berikan ini membawa berkat dan memberikan berkat bagi kami di dalam kami merayakan Paskah di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan persembahan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdiri untuk kita mengakhiri ibadah Paskah di rumah kita masing-masing dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 400 ayat yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau seusi rumah kami dapat beribadah, merayakan Paskah di tengah-tengah pandemi global COVID-19. Kami percaya Tuhan akan melindungi dan menjaga kami dari segala mara bahaya. Kami percaya bersama Tuhan yang telah bangkit, hidup kami menjadi baru. Dan biarlah Tuhan memberkati keluarga kami agar menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.